Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga keberkahan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka buku paketnya untuk kelas 8. Kita akan mulai pembelajaran dengan bab yang pertama di kelas 8 ini. Dengan judul bab yang pertama, Kurikulum Merdeka, Inspirasi Al-Quran, Melestarikan Alam, Menjaga Kehidupan. Namun dalam bab ini kita juga akan bahas tentang ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan lam jalalah. Hukum bacaan lam jalalah itu bagaimana? Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Ada dua cara membacanya, yaitu jalalah secara tafkhim dan tarqiq. Tafkhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan yang tebal. Pembacaan tafkhim dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir sambil menjorokkan ke depan. Lam jalalah dibaca tafkhim apabila berada di awal kalimat setelah harokat fathah atau setelah harokat dhammah. Itulah bacaan tafkhim. Selanjutnya bacaan tarqiq. Bacaan tarqiq adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Bacaan tarqiq dibaca dengan cara mengucapkan huruf bibir agak mundur sedikit dan tampak agak meringis. Lam jalalah dibaca tarqiq apabila berada di setelah harokat kasroh. Itu bedanya lam jalalah dan lam di tarqiq dan tafkhim. Sekarang huruf bacaan ro juga sama, ada tarqiq dan tafkhim. Seperti halnya tadi lam jalalah. Tapi huruf ro dibaca tafkhim apabila berharokat fathah, dhammah, sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau sukun yang didahului harokat dhammah. Huruf ro dibaca tarqiq apabila terharokat kasroh atau sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasroh. Kita akan menjalankan mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam? Diterangkan surat Al-Ibrahim ayat ke-32 yang artinya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Itulah arti dari surat Al-Ibrahim ayat 32. Menjelaskan tentang apa? Memberikan penjelasan tentang Allah telah menciptakan bumi beserta isinya untuk dapat kita pergunakan dengan baik. Terlihat jelas dalam surat tersebut bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar untuk kita semuanya. Dia menurunkan hujan dari langit sehingga muka bumi ini jadi subur. Tentu juga dengan adanya sungai dan laut membuat manusia dapat memanfaatkan hal tersebut sebagai sumber makanan dan penghasilan. Pada ayat itu juga dijelaskan bahwa manusia pun bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selain menurunkan air yang sangat kita butuhkan, Allah juga menciptakan hewan. Diterangkan Az-Zukhruf ayat 13 yang artinya agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Mahasyi Allah yang telah menundukkan semua ini bagimu, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Jadi kita ditundukkan. Maksudnya apa? Kita bisa duduk di atas punggung tadi. Secara garis besar, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa manusia dapat memanfaatkan hewan baik sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber-sumber daya melalui jalur darat. Kita sebagai manusia yang beriman tentu saja sudah seharusnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Namun seringkali manusia kufur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Sebetulnya kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia itu juga diterangkan dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya
telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagaimana dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kita jangan sampai merusak. Dalam surat tersebut, kerusakan alam diistilahkan dengan al-fasad yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksud pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Kembali lagi, sebagai manusia kita harus bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan dengan memahami bahwa semua yang ada di dalam dunia ini merupakan nikmat Allah. Maka manusia akan terdorong untuk mensyukuri, yakni dengan cara menjaga, melestarikannya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Peran pelajar muslim dalam melestarikan. Bagaimana peran kita seorang pelajar, apalagi kita seorang muslim? Sebagai seorang pelajar muslim, perilaku yang baik bagaimana sepertinya? Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, mendaur ulang sampah anorganik, menanam dan merawat tanaman itu sebagai seorang, dan lain-lain banyak lagi sebenarnya. Kalau tentang tanaman juga ada hadis yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ketika kita menanam pohon, menanam tanaman, dan tanaman yang kita tanam tersebut dipergunakan oleh orang lain, diambil oleh orang lain, maka menjadi amal sedekah kita. Subhanallah. Bahkan tanaman tersebut ketika ada buahnya dan buahnya hanya diambil oleh hewan liar apapun saja, itu menjadi amal sedekah kita. Subhanallah, sedekah itu mudah. Terima kasih, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.